Aku Kenapa coba, ini di-record sekarang ya? nggak apa-apa. Nanti kan si Devon yang bantu. Oh, sinyalnya Kak Dea Kursun agak jelek. Ah, Ya, ya, terus gimana? gimana? Ya, bentar. Coba join dulu aja. Oke. Oh, sinyalnya agak jelek. Hai Kak Jul. Terima kasih udah join. Kita sambil nunggu Kak Dea Kursun karena sinyalnya agak jelek. Gimana ya? Oke. Atau typing aja. Masa typing aja sih? Apa bikin sesi live chat aja? Oke, sesi live chat aja. Karena nggak ada sinyalnya. Sesi live chat tuh gimana sih, Anita? Aku harus Sesi itu live deh. chat itu aja kali, apa kayak tanya jawab biasa di kolom chat di channel nulis journaling. Oh, ini aja nggak, belum double. Oke, oke, bentar. Dia masih mau ganti WiFi. Oke, 5 menit lagi ya. Dia masih pergi cari sinyal. Oh my god. Wow, this is something new. Kayaknya bakalan aku hadapi di Indonesia nih nanti ya. Ah, halo Dea. Akhirnya Kak Dea Kursun ada di sini. Oke, mudah-mudahan bisa lancar sinyalnya hari ini. Aku sambil buka dulu. Terima kasih Kak Dea sudah hadir pada malam hari ini di acara kita Kupas Habis Citizen Journalism bersama Dea Kursun dan Mustafa kalau memang Mustafa available untuk sharing juga ya. Semoga kedengeran. Tadi Kak Dea agak bermasalah wifi-nya, tapi syukurlah bisa ikut join meskipun eh, kita sempat khawatir nih apakah mau ada live chat aja gitu. Oke, aku buka ya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini dengan topik tentang citizen journalism atau jurnalisme warga. Melansir dari situs Ensiklopedia Britannica, jurnalisme warga adalah kegiatan atau praktik jurnalisme yang dilakukan oleh orang-orang yang bukan jurnalis profesional. Praktik jurnalisme yang dimaksud meliputi berbagai kegiatan pencarian, pengumpulan, dan penyusunan fakta menjadi informasi atau berita dengan gaya penulisan dan penyampaian khas dari warga itu sendiri.
Berbeda dengan praktek jurnalisme lainnya, media yang digunakan dalam jurnalisme warga biasanya berupa web, blog, video, atau media sosial yang sengaja dirancang oleh individu atau kelompok. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol nih, tanya-tanya sama Kak Dea pada malam hari ini. Halo Mbak, Terima Surya. kasih. Aku Apakah mau nyari buat ini sih video apa sih suaranya biar di loudspeaker di mana ya? Aku nggak nemu nih. suaranya buat di loudspeaker? Oke, Ini, siap. ini udah kedengeran. Ini udah Iya ya, kedengeran aku. kok. Oke, siap. Suaraku Oke, jelas nggak? jelas, jelas banget. Makasih banget ya udah mau pergi entah kemana dari spot yang tadi untuk dapat Iya, wifi yang jauh lebih baik. Terima kasih banyak alhamdulillah. untuk effortnya. Gak sabar untuk cerita-cerita juga. Oke, alhamdulillah aku udah dapat Oke, sinyal. yay. Iya. Oke, gimana sih awalnya bisa tertarik menjadi citizen jurnalis dan mulai kapan itu terjunnya sebenarnya? Oke, sebelumnya aku perkenalan lagi ya teman-teman. Nama aku Dea, aku ibu rumah tangga sekarang dan punya kerjaan sampingan sebagai citizen jurnalis. Kalau ditanya sejak kapan aku join Citizen Journalist itu sejak tahun 2015 waktu Net TV punya program Citizen Journalist. Waktu itu aku tinggal di Turki dan kegiatanku hampir setiap hari itu aku bikin berita untuk dikirim ke Net TV seperti itu. Oke. Hmm. Di aku Kak Dianya lancar, tapi nggak tahu teman-teman yang lain apakah lancar juga? Di aku lancar. Oke, 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 oke. sip Jadi sip. awal mulanya itu berasal dari Net TV. Nah, gimana Ya, sih kok bisa sampai dapet tawaran dari Net TV? oke. Sebenarnya aku mau cerita background aku dulu ya. Aku tuh kan emang kuliahnya di jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Nah, waktu itu di jurusanku itu ada kayak pembagian jurusan lagi di jurusan jurnalistik sama BIPA. Waktu itu aku pengen banget masuk jurnalistik, tapi aku juga pengen masuk BIPA. Nah, terus aku diskusi sama temenku, kayaknya jurnalistik bisa dipelajari seiring dengan berjalannya waktu. Ya udah, akhirnya aku ngambil BIPA. Terus setelah aku lulus kuliah, aku mulai kayak aktif-aktif untuk bikin-bikin berita dan cari cara gimana nih caranya supaya hobi aku ini di dunia jurnalistik bisa tersalurkan. Terus akhirnya pas aku ke Turki, aku ngeliat salah satu perempuan Indonesia yang nikah sama orang Turki, dia nge-share link beritanya dia di Net TV waktu itu. So aku lihat-lihat, aku tuh kan orangnya kepo ya. Aku lihat, oh ini Mhm. ada program citizen jurnalis nih gitu. Aku lihat videonya karena kan waktu itu di Net TV itu citizen jurnalisnya konsepnya itu di TV kan ya, ditayangkan di TV bukan media offline, bukan media online aja gitu. Terus aku lihat, nah karena aku kepo, aku tuh langsung nanya mbaknya waktu itu namanya tuh Mbak Ica namanya. Terus aku nanya, Mbak, ini untuk ikutan citizen jurnalis di Net TV gimana caranya? Itu Mbak Ica itu baik banget. Aku benar-benar diajarin cara joinnya gimana, terus cara bikin beritanya gimana. Bahkan berita Mhm. pertama aku pun yang sunting itu Mbak Ica. Mbak Ica itu kebetulan mantan produser eksekutifnya Net TV. Nah, kayak gitu. Jadi aku Oh, belajar pertama kali itu dari Mbak Ica. Benar-benar o- diajarin dari nol gitu loh. Gimana di dunia jurnalistik dan gimana cara nulis berita yang baik dan benar itu dari Mbak Ica ilmunya. oke, 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 menarik sekali. Mm-mm. Jadi karena awalnya lihat ada seorang Indonesia yang menikah dengan orang Turki, kemudian meliput berita di Net TV. Iya, Dari benar. situ Dea langsung hubungi Mbak yang ternyata namanya Mbak Ica dan beliau adalah Ya. mantan produser eksekutifnya Net TV Iya. yang sekarang bertempat tinggal di Turki, ikut suaminya begitu. Terus Kak Dea ini diajarin bener-bener dari nol. Ya benar karena kan waktu itu di Net TV karena konsepnya itu berita yang ditayangkan di TV, jadi penulisannya juga kan beda dengan berita online. Nah itu tuh Mhm. aku pun diajarin gitu loh cara nulisnya tuh kayak gini deh biar kita memudahkan reporter ketika akan membaca berita kita. Nah kalau misalnya di media online kan
kayak tulisannya biasa aja ya, yang kayak huruf pertama huruf besar terus selainnya kecil kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya untuk di Net TV itu cara nulisnya kayak huruf besar semua. Terus kalau misalnya titik dikasih tanda garis miring 2, kalau koma garis miring 1 kayak gitu. Aku diajarin dari situnya. Jadi beda kan cara nulisnya. Oh, jadi kalau berita online kita menggunakan kaidah penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan tanda Iya. baca. Kalau eh, berita TV hmm, ditulis semuanya menggunakan huruf besar, kemudian ya, untuk titik ada 2 garis miring, kemudian ya, untuk koma pakai garis satu slash aja, maksudnya satu garis miring aja gitu ya. ya benar. Kayak Terus gitu. pada waktu itu apakah diajari juga untuk cara ngomongnya, cara syutingnya, atau storytellingnya gimana? Apakah juga diajarin? Ya, diajarin. Jadi aku juga sekalian dikirimin sampel berita sama Mbak Ica. Karena kan kebetulan Mbak Ica juga dari ini kan, dari jurnalis dulu. Sebelum di Net TV dia sempat di Trans TV waktu itu dan Oh, sempat meliput banyak berita. Salah satunya waktu itu berita pengeboman di kedutaan besar Australia ya kalau nggak salah. Itu di Mbak Ica tuh ngajarin, Dek, kalau kamu mau ngambil video, itu tuh ngambilnya kayak gini. Tahan nafas biar nggak shaking gitu loh pas kamu nge-record. Terus cara bicara di depan kamera, aku juga diajarin. Tapi sayangnya aku tuh kurang luas kalau harus on cam. Jadi salah satu alternatifnya aku selalu pakai Mustafa untuk on cam di depan kamera karena dia tuh lebih lebih tenang dan lebih luas ketika bicara di depan kamera kayak gitu. Aku tuh bagian ini aja kameramen sama nulis skrip kayak gitu, skrip oh, kita. oh wow, bagian kameramen dan Mm, tulis berita. Jadi iya, sebenarnya si Baba Mustafa ini sudah dikaryakan sejak awal. benar sekali. Jadi aku udah Oke. ngajarin dia juga. Kamu kan lebih pinter ngomong gitu loh. Kamu deh yang ngomong ini skripnya kayak gini, kamu ngomong kayak gini gitu loh. Oke, jadi apakah Mustafa melihat atau menghafal? Dia kayak aku cuman kasih gini doang, Beb, ini kita mau liputan ini nih sekarang tentang kota Prusias, kota tua Prusias yang itu tuh ada di kampungnya Mustafa. Terus aku lihat tuh kan sejarahnya kayak gimana. Oh ini kira-kira intisari beritanya yang mau aku tulis kayak gini. Nah ceritanya aku pura-pura wawancara kamu, terus kamu nanti jawab sesuai dengan pertanyaan yang aku kasih ke kamu. Oke, dia gitu cuman Mustafa itu orangnya gampang ya dikasih briefing kayak gitu, jadi cepet kayak dia tuh one take man. Jadi satu kali taking aja, oke langsung jadi gitu loh. Nggak Oh, banyak wow. taking video gitu kalau sama dia. Oke, oke. Menarik sekali. Menarik sekali. Teman-teman yang ada pertanyaan boleh loh. Nanti silahkan tanya ke Kak Dea. Oke, Boleh ya, berawal Mbak. dari situ. Kemudian dari chat kita yang dulu sampai dituliskan di situ Dea meliput 50 Ya, kali hampir. citizen jurnalistik di Net TV. Nah, Ya, boleh aku diceritain nggak itu tuh apa aja, prosesnya gimana, berapa lama untuk satu kali take itu, kayak oke. yang gitu. Hmm. Jadi benar kata Mbak Dewi, aku tuh nulis hampir 50 berita waktu itu. Dan Net TV itu dia punya platform citizen jurnalis yang super bagus banget perlu akui waktu itu. Perlu aku akui waktu itu. Dan mereka tuh kayak semacam buang-buang uang juga, bakar-bakar uang Oh, untuk program citizen jurnalis. Makanya honorariumnya waktu itu tuh juga gede. Untuk satu berita video nih, untuk di luar negeri itu aku dapat bayaran 1 juta. Gede banget kan gitu. Kalau di dalam negeri itu sekitar 250 ribu gitu loh. Nah, aku tuh waktu itu liputannya kan banyak di Turki. Berita pertama hmm. yang ditayangkan oleh Net TV waktu itu adalah berita pengeboman di Ankara. Waktu itu kan Pengeboman di sempat Ankara. rame, iya sempat rame bom ISIS kan di Ankara. Nah itu Net TV produsernya itu langsung kontak aku karena dia tahu aku domisilinya di Ankara. Karena kan kita juga ngisi data dulu kan Mbak, sebelum kita Mm-mm. join kita harus isi data dulu kita domisilinya di mana. Nah, aku langsung dihubungi sama Net TV-nya, dibilang Mbak bisa nggak liputan soal pengeboman? Saya bakal naikin beritanya nanti besok pagi. Itu masuknya kayak berita apa ya? Aku tuh kayak Oh, breaking news. Breaking news oh, tuh oh, oh ya, breaking news. ya itu bakal bakal tayang nggak hanya di program Citizen Journalist karena waktu itu kan Net TV ada programnya ya namanya Citizen Journalist itu khusus untuk video dari Citizen Journalist gitu. Itu jam 10 pagi tayangnya setiap Senin sampai Jumat. Oke Mbak, saya Hmm. bisa ambil videonya. Tapi karena waktu itu
situasinya agak chaos, jadi aku nyuruh Mustafa untuk ambil video, dan itu pun diambilnya dari dalam mobil karena kan agak horor juga ya, banyak polisi di sana dan dan kemungkinan besar bisa ada pengeboman lagi gitu loh di sana. Akhirnya Mustafa ambil dari jauh dan aku bikin narasi beritanya, aku kirim. Enggak lama setelah itu videoku langsung ditayangkan oleh Net TV kayak gitu. Nah, Oke. sayangnya Net TV ini programnya nggak lama ya Mbak ya, jadi kayak cuman sampai tahun 2018-an, itu mereka akhirnya programnya habis karena mungkin apa ya, kan ada isu mereka bangkrut juga segala macam. Aku juga nggak tahu kesannya, cuman ya udah programnya itu selesai. Terus sempat setelah Citizen Journalist Net TV juga ada di Trans TV juga ada, Trans 7 kalau nggak salah. Itu disebut Cam On, nama programnya Cam On. Aku juga kirim ke sana dan videoku beberapa tayang, tapi untuk honorariumnya tetap lebih gede Net TV sih. Kalau di On Cam itu Cam On, sorry, nama programnya Cam On, itu tuh semua rata flat harganya kayak cuman 200.000 per berita waktu itu. Oke. Dan sekarang aku aktif di Citizen Journalist Indozone. Nanti buat kalian yang mau tahu gimana cara joinnya, terus cara penulisan beritanya, aku bakal jelasin di sini. Oke, makasih. Jadi yang Net TV itu sudah berakhir di tahun 2018, Iya. kemudian lanjut dengan Trans TV dengan program Cam On, tapi sayangnya eh, nilai beritanya tidak setinggi yang ditawarkan oleh media sebelumnya ya. Gitu. Ya benar. Terus pertanyaan lagi nih, adakah kode etik atau rules yang harus dipatuhi sebelum menyampaikan berita tersebut ke media arus besar nih kan? TV kan termasuk yang gede banget ya. Iya benar. Oke, jadi untuk kayak rule kayak gini tuh ada dari semua platform yang ngadain program Citizen Journalist itu selalu menekankan kalian nggak boleh mengaku kalau kalian itu adalah wartawan atau misalnya disebut kontributor dari program kami gitu loh. Jadi sebagai Citizen Journalist kita harus mengenalkan diri sebagai Citizen Journalist ke semua orang. Misalnya kita mau liput, aku mau liput Mbak Dewi nih, aku nggak boleh bilang Mbak aku ini wartawan Indozone loh, aku mau ngeliput soal Mbak gitu. Kita nggak boleh memperkenalkan diri kita sebagai karyawan mereka gitu loh. Itu sih kode etiknya. Terus ini juga misalnya ada berita terlalu sensitif, terus misalnya ada yang nggak setuju sama berita kita, itu jadi tanggung jawab kita sebagai penulis berita. Jadi kayak program yang menayangkan berita kita itu kayak sebagai media aja gitu loh, semuanya itu tanggung jawab kita gitu loh kalau ada apa-apa. Terus tapi semua kayak misalnya kayak di Net TV itu video aku itu udah copyrightnya punya Net TV, aku nggak boleh upload ulang di YouTube aku atau dimanapun karena itu udah milik mereka. Tapi kalau ada masalah misalnya itu kenanya ke aku sebagai Citizen Journalistnya, seperti itu. Indozone juga sama kayak gitu. Oh, jadi apapun yang dia hasilkan dan sudah dilepas ke media arus besar ini akan jadi haknya mereka 100%. Dia tidak diperbolehkan untuk upload lagi di platform manapun meskipun itu platform pribadi ya, kayak YouTube Ya, pribadi atau podcast pribadi, itu nggak boleh ya? nggak boleh. Jadi kayak misalnya gini nih, kan sebenarnya karyawan-karyawan yang kerja di Indozone itu adalah orang-orang yang sebelumnya aktif di Citizen Journalist, di program Citizen Journalist Net TV. Jadi beberapa itu ada yang produsernya Citizen Journalist Net TV juga yang moving ke Indozone. Jadi mereka tuh kayak bilang kayak gini, kalau bisa videonya atau kalau kalian mau kirim videonya tuh jangan yang pernah kalian kirimin ke program Citizen Journalist Net TV gitu loh. Jangan, karena kita nggak nerima video yang udah kita kirimkan ke media lain kayak gitu. Jadi videonya benar-benar kayak harus fresh gitu loh. Nggak boleh video yang pernah dipakai. I see. Tapi di Indozone juga terima video ya, nggak cuma dalam bentuk berita. Iya, dan itu juga honorariumnya berbeda. Kalau di Indozone itu untuk berita tulis dalam negeri itu honornya sekitar 50.000 per berita. Kalau untuk berita luar negeri itu sekitar kayak 100 ya, apa 75.000 gitu, aku lupa.
Terus untuk video kalau di dalam negeri itu 100.000, 100.000 untuk video yang mereka bakal upload di official akun YouTube-nya Indozone. Dan kalau misal dari luar negeri itu sekitar 125 atau 150 gitu untuk honorariumnya kayak gitu. Oke. Jadi sebenarnya sambil jalan-jalan kita juga bisa bikin itu ya, liputan khusus untuk website-website berita besar seperti ini. Benar sekali. Jadi aku sering banget waktu di Turki kadang sengaja aja pergi ke pasar gitu loh sama Mustafa, karena aku selalu mikir pasti ada yang bisa aku olah untuk jadi berita. Jadi kerjaan aku dulu sama Mustafa kita explore hal sesimpel tempat penyeberangan jalan di Turki pun aku bikin berita dan itu tayang waktu itu. Wow. Ya. Cuma penyeberangan bisa dapat 1 juta ya pada waktu itu atau 200.000 itu ya. Iya, makmur banget waktu zaman Net TV Mas. Tapi loh, aku berasa kaya raya. Oke. Jadi tiap hari Kak Dea pun selama maksudnya sebelum keluar rumah tuh udah dipikirin ya. Nanti mau ke sini bikin liputan ini, mau nulis tentang ini atau ambil video ini gitu ya. Iya, benar. Kayak gitu aku udah yang nulis di notes, ini aku bakal liputan ini misalnya liputan pasar nih, pasar di Turki kayak gimana. Terus ini cara nulisnya juga sama kayak penulisan berita yang lain ya, kayak ada unsur 5W1H ya kayak gitu sih, sebenarnya simple. Dan apakah itu harus selalu pakai suaranya Mustafa? Enggak juga. Enggak, kadang juga gini, aku pernah waktu itu liputan di Anıt Kabir, itu tuh kuburannya Mustafa Kemal Atatürk, dengan tanpa Mustafa waktu itu aku liputan, jadi aku mengandalkan bahasa Turkiku yang sangat minim untuk minta orang di sana supaya mereka mau diwawancara sama aku. Jadi aku bilang, waktu itu aku lupa ya bahasa Turkinya, cuman aku bilang ke salah satu pengunjung di sana, aku ada program citizen journalist, aku bilang di televisi Indonesia, kamu bersedia nggak kalau misalnya aku wawancara kamu gitu, aku nanya dulu ke dia. Terus dia bilang, oh ya udah boleh, ya udah aku ini wawancara dia. Jadi nggak harus Mustafa Mbak. Jadi yang nggak harus on cam juga waktu itu di Net TV. Tapi kalau ada on cam itu lebih baik. Kalau misalnya nggak bisa on cam, kita juga bisa minta orang lain untuk diwawancara kayak gitu. Jadi aku kadang suka iseng sih minta orang untuk wawancara, bisa nggak, mau nggak wawancara gitu. Oke. Menarik. Pernahkah mewawancara keluarga yang ada di Turki? Sering banget, sering aku wawancara. Dan mereka ikhlas-ikhlas aja tampil di TV Indonesia. Jadi pernah tuh dulu Mbak, waktu Lebaran tahun 2015 ada program, mereka minta aku untuk kayak ini ya, video call sama mereka di salah satu programnya. Terus udah aku waktu itu kebetulan lagi di keluarga di rumah neneknya Mustafa, kakeknya Mustafa. Aku liputan di sana dengan keluarga yang ramai ngeliatin aku lagi on cam dan ada yang diwawancara juga waktu itu. Mereka seneng banget. Pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia atau waktu itu dia sebagai penerjemah? Pakai bahasa Turki sih, terus diterjemahin sama Mustafa. Oh oke. Sekali lagi Mbak Bagus memang benar-benar itu ya. Membantu sekali. Iya, membantu sekali. Iya. Menarik. Selanjutnya, apa aja sih tantangan yang timbul, kesulitan-kesulitan atau setbacks yang ada pada saat melakukan liputan berita dari persiapan sampai akhir gitu, editingnya atau harus apa gitu? Kak Dea? Oke, sepertinya ada masalah sama Kak Dea. Oh, suaranya putus-putus Kak Dea. Oke. Masuk nggak? Oke, udah jelas. Sudah bagus. Jadi kesulitannya begini Mbak, kita kan nggak boleh memperkenalkan diri sebagai jurnalis di platform itu ya, itu agak kesulitan untuk meminta orang-orang di sekitar untuk terbuka atau wawancara ya. Karena mereka mikir takutnya ya kita siapa gitu loh, seterbuka itu gitu kan, itu pertama. Kedua, waktu di Turki, aku lihat karakter orang Turki itu nggak terlalu suka on cam. Itu agak susah meminta orang Turki untuk mau
on cam di video aku. Terus Oke. waktu aku liputan soal makanan di Turki, itu orang Turki kan mereka higienis banget ya. Kalau misalnya aku liputan tuh kayak mereka, oh nanti kotor dapurnya, bla 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 bla. Kayaknya kalau di Indonesia nggak nggak seribet itu gitu loh. Ini waktu di Turki. Terus apalagi ya, kalau di Indozone sekarang nih, aku paling sulit untuk dapetin dokumentasi. Karena jadi kan aku nulis berita tentang inspiring people gitu loh. Aku cari berita orang-orang yang misalnya jadi bisnis, terus sukses di pembuatan aplikasi segala macam. Nah, aku kan butuh dokumentasi minimal 5 foto kalau di Indozone. Itu aku susah banget untuk dapat dokumentasi dari orang tersebut karena ya beberapa orang yang aku hubungi itu super sibuk banget. Bahkan untuk kayak kirim satu foto aja tuh mereka susah. Terus nyari waktu luang untuk wawancara itu juga susah. Apalagi kalau misalnya kita ketemu sama pengusaha nih yang dia jam terbangnya tuh tinggi banget untuk nemuin momen yang pas tuh aku susah. Sampai pernah aku nulis berita soal temenku sendiri padahal dia tuh sukses jualan baju gitu, dia sukses banget. Terus aku bilang aku mau wawancara kamu, bisa nggak? Itu aku nggak nemu waktu yang pas sama dia sampai akhirnya aku bilang, oke, aku bakal sandur berita kamu dari podcastnya kakak kamu ya. Nanti aku bakal kirim berita yang aku tulis ke kamu untuk kamu koreksi apakah ada yang salah atau gimana. Setelah itu aku minta fotonya ke kamu. Dia sampai yang ya udah katanya, maaf ya aku sibuk banget gitu kata dia bla bla bla. Ya udah akhirnya aku lihat podcast kakaknya, terus aku ambil intisari berita yang mau aku tulis, setelah itu aku kirim ke dia. Itu pun lama, koreksinya tuh dia bisa kayak 3 harian tuh dia baru oke gitu. Dan fotonya aku nunggu lagi 1 minggu kemudian. Itu sih kesulitannya untuk di Oh. dokumentasi. Tapi biasanya wawancaranya pakai apa Kak dia? Via Zoom kah atau gimana? Kalau yang di Indozone sekarang itu aku banyaknya lewat voice note di WhatsApp. Kalau telepon jarang ya Mbak ya, karena belum tentu orangnya itu benar-benar sama-sama free kayak aku. Jadi aku tuh sangat fleksibel. Aku bilang sebisanya kamu jawab pertanyaan aku gitu loh. Karena kalau telepon, aku pernah telepon 1 kali, pernah waktu itu temanku juga, dia salah satu pembuat program Indonesia Modest Fashion di Istanbul waktu itu. Dia mau aku telepon Zoom. Waktu itu aku telepon Zoom ke dia dan kita ngobrol banyak. Ya udah itu. Paling cuman dia doang yang bisa aku telepon lewat Zoom kayak gitu. Yang lain tuh paling lewat voice note. Kayak voice note WhatsApp ya, dia. Ya benar. Jadi bisa didengerin lagi, disadur lagi, diedit lagi gitu mungkin ya. Begitu. Jadi itu tantangan yang timbul. Tapi pernah nggak untuk melakukan editing besar-besaran karena beritanya itu kontroversi dengan apa yang sudah ada di publik gitu misalnya? Misalnya menyanggah sesuatu berita atau apa ya, meluruskan sesuatu yang salah gitu. Pernah nggak? Sejauh ini aku belum pernah sih, karena aku tipe orang yang agak main aman ya. Jadi untuk berita-berita yang agak kontroversial tuh aku nggak pernah. Contohnya kayak berita, simpelnya ini deh, di daerah aku di Pandeglang itu banyak banget jalan berlubang. Itu tuh kan kalau di Net TV itu bisa masuk public affair ya. Di Indozone juga masuk ke public affair. Tapi aku aku memilih untuk tidak menulis itu karena apa? Karena itu nanti bisa berhubungan dengan pemerintah kota dan mereka itu nggak akan terima dengan apa yang aku tulis gitu. Jadi aku main aman aja, aku nggak pernah nulis soal itu gitu. Jadi aku nulisnya kalau di Indozone sekarang tuh lebih ke sosok-sosok inspiratif, tentang travel, kuliner, terus tentang misalnya akses jalan yang bagus kayak gitu-gitu. Aku jadi nggak nulis hal-hal yang kontroversi karena aku juga mikir ke depannya ya, apalagi kalau udah menyinggung soal pemerintah. Dengan power kita sebagai citizen jurnalis yang nggak punya payung hukum, kita siapa gitu loh Mbak gitu. Agak susah juga mau ngelawan pemerintah. Kenapa yang kita tulis? Aku tidak seberani itu. Mungkin bukan melawan ya, tapi kayak mengkritisi supaya semakin bagus dan transparan gitu. Mm-mm. Oke. Agak susah sih.
benar-benar deh kalau nulis soal itu nanti kita bisa ya sekarang ya Mbak ya, maksudnya kita nulis sensitif sedikit soal pemerintah bisa kena strict deh. Jadi aku udah aman-aman aja. Oke. Hmm. Oke, terima kasih. Selanjutnya pertanyaannya tentang perks atau kelebihan-kelebihan atau benefit apa sih yang sudah pernah atau yang didapat oleh Dea dan Mustafa setelah menjadi citizen jurnalis di media arus besar? Ini aku lihat ada Benefitnya, Net, Trans, kemudian ada lagi Indozone. Mungkin bisa diceritakan. benefitnya tentu pertama dari penghasilan ya, itu jadi kayak kita ada penghasilan lain gitu di rumah tangga kita. Terus selain itu juga banyak yang kenal kita sebagai pasangan citizen jurnalis. Jadi mereka juga ada beberapa bahkan yang minta aku untuk datang ke tempatnya untuk minta diliput. Dan beberapa orang tuh kayak pada bilang, aku harus bayar berapa ke kamu untuk mau diliput sama aku. Tapi aku tuh nggak pernah minta bayaran sama sekali sama narasumber yang aku ambil beritanya aja gitu. Apa lagi ya benefitnya, waktu itu dari Net TV aku pernah diundang ke acara ulang tahunnya Net TV juga gitu. Untuk pertama Hmm. kalinya dalam hidupku aku lihat ulang tahunnya Net TV. Terus apa lagi ya? Kalau di Indozone, popularitas juga lumayan dapat gitu karena kan berita kita sering sering ditampilkan ya di platform Ya. mereka. Jadi orang kenal juga sama kita gitu pelan-pelan. Oh ini Mbak yang dulu pernah aktif di Net ya gitu. Ada beberapa yang masih ingat sama aku ternyata gitu kan. Oh, Kayak nice, nice. Jadi dapat acknowledgement lebih gitu ya, meskipun pindah platform dari media siar ke media, maksudnya media siar, apa ya, media elektronik TV ke media tulis gitu mungkin ya. Iya, terus ini juga Mbak, skill menulis aku tuh jadi, aku ngerasanya jadi lebih bagus gitu loh. Karena kan hampir tiap hari aku nulis berita, terus hampir Oke. tiap hari aku dapat kosakata baru. Gimana? Aku juga ada kayak skill untuk editing juga, walaupun ya diedit lagi sama editornya. Tapi aku jadi kayak belajar, oh mereka tuh stylenya kayak gini. Jadi aku belajar editing juga gitu loh di situ. Jadi banyak ilmu yang aku dapat selama aku jadi citizen jurnalis. Aku juga lebih luas sekarang ngomong di depan kamera, jadi public speaking aku lumayan lebih oke daripada pertama kali aku join di Net TV ya gitu. Terus apalagi ya, paling itu sih. Aku ngerasa ilmu aku lebih banyak gitu di dunia tulis menulis semenjak aku aktif di citizen jurnalis. Oke, itu sesuatu yang apa ya, yang mungkin terlihat simple tapi efeknya gede banget, kayak mungkin skillnya jadi compounding gitu ya, Hmm, exponentially gitu, kayak benar. meningkat berkali-kali lipat karena dilakoni setiap hari gitu kan ya. Keren, keren. Ya, eh, aku ada pertanyaan nih tentang yang narasumber yang minta diliput itu gimana ceritanya, kok bisa mereka eh, cari tahu tentang Dea dan diundang, ya, diundang untuk meliput mereka itu, tentang apa gitu, apakah pariwisata, apakah hotel, ataukah apa? Jadi kan kemarin aku pernah tulis soal pengusaha di Banten, Mhm. pengusaha software. Dan itu beritanya bom banget gitu. Salah satu berita temanku juga yang jualan baju gitu, itu juga beritanya bom banget di daerah aku. Sampai platform-platform akun publik di kota aku tuh nge-repost semua postingan, apa sih, nge-repost berita yang aku tulis. Jadi kan banyak tuh yang Oh, lihat, nice. oh kayak gini ya. Oh ini yang nulis, yang ini orang ini. Karena kan di Indozone juga di-tag kan, di-tag penulisnya. I Citizen see. jurnalisnya di-tag. Oke. Nah di situ ada dua orang yang kontak aku, Mbak kira-kira ini bisa nggak kalau misalnya ngeliput berita saya, mau ditulis dong Mbak, boleh nggak katanya gitu. Mereka butuh Mhm. untuk publikasi dan promosi. Yang datang Oke. ke aku itu pelaku bisnis sih. Jadi mereka pengen dapat nama juga gitu loh dari bisnisnya. Oh, nah, apakah itu berwujud apa kerjasamanya? Seperti Kak Dea dikirimi produknya untuk mencoba, kemudian atau gimana? Atau menerima bayaran sejumlah uang untuk melakukan liputan pribadi seperti itu? Aku sih kalau nerima uang tuh aku enggak ya, Mbak, ya. Jadi walaupun ada yang nanya, "Aku harus bayar berapa ke kamu untuk ditulis?" Aku bilang, "Oh, nggak usah, aku pun nanti dapat honor kok dari si Indozone," aku bilang gitu. Paling ini
Aku juga ada bahan tentunya, ada bahan berita yang bisa aku tulis, tapi syaratnya harus ada hal yang unik dari bisnis kamu gitu loh. Jadi aku kan nulis, kan salah satu nilai jual berita itu yang unik ya, yang berbeda gitu. Maksudnya yang apa sih yang unik dari bisnis kamu? Misalnya kamu bisnis pelangsing, kira-kira pelangsing kamu kenapa bisa unik gitu kan? Ada nilai berita apa? Atau misalnya income kamu sekarang udah bagus, terus ada cerita masa lalu kamu ketika merintis jatuh bangunnya itu kan jadi kayak storytellingnya bagus ya. Tapi kalau ceritanya kayak flat flat aja juga aku bilang ke dia ya, ini gimana aku nariknya nggak ada yang menarik gitu loh yang bisa aku angkat kayak gitu. Begitu sih Mbak. Jadi Kak Dea, suaranya hilang-hilang lagi, maaf. Sabar ya teman-teman, Kak Dea sedang cari sinyal sepertinya. Sebentar, tik dulu deh. Kak Dea, suaranya hilang? oke hilang ya. Tadi Iya. masuk nggak sih cerita aku? Masuk yang sampai kalau flat aja, apa yang harus aku ceritakan? Iya Sampai itu. situ. Jadi storytellingnya itu harus kuat ya Kak Dea sebelum Kak Dea mampu untuk meliput dan melaporkan. Halo? Oke Kak Dea putus-putus. Oke Kak Dea keluar lagi. Halo Kak Dea, apakah sudah tersambung? Iya nih udah Oke, masuk Mbak. Oke. sudah Jadi masuk suaranya. tadi terakhir sampai kalau flat apa yang bisa aku angkat? Iya, jadi kayak gitu. Iya. Aku nggak asal nerima berita dari mereka yang misalnya pengen diliput. Aku juga bikin apa sih? Aku istilahnya mempertahankan reputasi aku juga gitu loh. Aku nggak mau nulis berita yang dibayar kayak Mhm. buzzer kan jadinya. Oh, I see. Jadi kayak ya udah aku lihat dulu, aku pelajari ini ada ceritanya boleh diceritain nggak ini merintis bisnisnya kayak gimana. Jadi ada storytelling yang bagus yang bisa aku angkat sebagai berita gitu. Terus aku nggak kalau produk aku juga nggak pernah minta produknya sih karena aku lebih butuh dokumentasi ketika mereka misalnya kirim barangnya terus ketika mereka packing itu kan yang buat ditampilkan di webnya Indozone. Terus aku juga nggak pernah minta bayaran karena aku selalu bilang aku pun dapat gitu loh dari Indozone. Aku melakukan citizen journalist ini bukan semata-mata karena uang, tapi karena emang aku hobi aja gitu. Jadi kita saling aja kalau misalnya berita kamu bagus ya Indozone juga untung untuk dapetin berita dari kamu dan aku juga dapat payment dari Indozone gitu dan skillku bisa nambah dan ya ini karena hobi aku gitu loh. Kayak gitu, Mbak. Oh, ini kayak yang kemarin Anita bahas, salah satu hobi yang menghasilkan uang gitu kan. Hobi yang Mm-mm. menghasilkan uang dan hobi yang kreativitas, mengasah kreativitas juga karena ada menulisnya. Terus ada editingnya juga, benar-benar skillnya compounding ya overtime dari tahun berapa? 2015 ya? Mulai Iya, benar. 2015 sampai 2022. Wow. Pengalamannya udah lebih dari 10.000 Mm-mm. jam itu Kak Dia. Sebenarnya udah bisa kalau mau dicuanin gitu. Eh, apakah Iya, ada sistem royalti dari media arus besar ini? Mungkin Hmm, kalau berita Kak Dea naik tayang lagi atau beritanya mendadak jadi hits atau gimana, apakah ada gitu sistem royalti yang diterima oleh Kak Dea? sayangnya nggak ada sih. Jadi ini tuh kayak sistemnya mereka beli berita dari kita, jadi udah pembayarannya dibuka gitu loh. Mau itu videonya bakal viral di kemudian hari, itu tetap kita nggak akan dapat benefit lagi gitu. Oke. Jadi Mm-mm. hanya ya karena hobi Suaraku lakukan sebentar.
Lanjut. Per